Yang kami hormati, kita bisa bertemu dan berjumpa dengan tetap muka pada hari ini. Semoga teman kita pada hari ini nanti bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua. Dan yang kami hormati bahwa pertemuan kita hari ini diinisiasi oleh Kecamatan BPD dalam rangka dan dengan prinsip untuk kebaikan bersama, dan agar DKD bisa berjalan secara optimal dan maksimal memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Bahwa dari yang kami hormati terkait dengan transformasi DKD secara administrasi ini sebenarnya sudah dilalui semuanya dan dilakukan secara administrasi, baik transformasi versi PUJK nomor 10 sampai dengan transformasi versi Pergub nomor 22. Berkas-berkas ADES, ADRT, dan SOP serta struktur organisasinya juga secara pragmatis sudah ada. Adapun kemudian menjadi persoalan ke lapangan karena tahapan-tahapan transformasi itu banyak tidak dilalui oleh desa, sehingga keberadaan BKD ini menjadi unit usaha desa ini bagi sebagian pengurus desa ini antara ada dan tiada, antara iya dan tidak. Maka kemudian dibutuhkan kepastian baik secara hukum, secara judul maupun secara faktual bahwa ini BKD benar-benar menjadi unit usaha desa. Jadi nggak hanya aku-akuan saja. Nah, oleh karena itu proses transformasi serah terima BKD kepada desa, juga desa kepada desa yang ini banyak dilakukan oleh desa. Nah, sesudahnya ini segera dilakukan dan kemudian yang menjadi palang roda usaha depan itu usaha desa. Jadi kalau sekarang misalnya orang melihat BKD itu ya apa? Ke depan orang melihat BKD tidak lagi apa-apa, tetapi ada bendesa di sana. Nah, posisi Pak Anto sebagai karyawan ini harus didudukkan sebagai karyawan. Kalau sementara ini masalah pengelolaan keuangan ini kan Pak Anto yang paling tahu. Tetapi ke depan yang mengelola keuangan, yang wajib membuat keuangan ya bendahara ini. Nah, fungsi dan peran ini yang hari ini harus segera saya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum sana, makanya ini kita sebelumnya kita serahkan kepada Bapak. Forum ini adalah forum dialog, forum bersama, ini sangat penting karena barangkali masih dari ini pengurus BKD Pak Anto ketemu dengan pengurus desa dan pemerintah desa. Barangkali hanya hari ini masih hari ini. Nah, ke depan sesungguhnya forum-forum seperti ini itu minimal 1 bulan sekali dilakukan, dan minimal 1 bulan sekali untuk melakukan rapat evaluasi. Rapat evaluasi itu prinsipnya untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, untuk menemukan kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menemukan kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Kemudian dalam proses transformasi sebelum ini dikelola sebelumnya oleh Indonesia, sesungguhnya ini dilakukan proses verifikasi dan validasi terkait dengan keberadaan BKD. Jadi kalau laporan keuangannya sudah ada, Jadi saya juga yakin tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan. Tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan. Neraca aktiva dan pasifa itu bedanya di mana, aset itu letaknya di mana, tidak semua orang bisa membaca. Tetapi semua orang, termasuk pemerintah desa dan pengurus desa, perlu tahu kepastian tentang posisi aset dan keuangan itu sebenarnya ada di mana. Kalau misalnya posisi asetnya sekarang berapa? 108 juta itu posisinya di banknya berapa, di kasnya berapa, di piutang yang berputar di masyarakatnya berapa, dan yang pinjam itu siapa saja. Itu harus diketahui. Baru kalau itu sudah diketahui, iki loh, misalnya ibarat orang mau nikah itu wis genah. Si aja tak nikahi, ibu bapak esoko, ibu esoko, omahe ngendi, statusnya dia itu sudah jelas baru
Itu baru kemudian proses serah terima. Nah, kalau sudah proses serah terima kepada desa dan kemudian desa sudah, itu menjadi fix 100% menjadi tanggung jawab desa dalam mengelola desa. Terus kemudian yang perlu dipersiapkan adalah unit usaha BKD. Nah, unit usaha BKD, ketua BKD, manajer, sekretaris dan bendahara. Ini harus benar-benar siap pada saat ini sudah diserah terimakan. Kenapa? Bendahara terutama, karena yang mengelola keuangan nanti bendahara, bukan lagi Pak Atok. Bendahara juga bendahara masih bendahara. Nah, itu kan, ini kan sudah harus di posisi bendahara. Nah, ini yang harus segera disiapkan secepatnya sehingga pada saat nanti BKD itu sudah diserah terimakan. Karena rekening sekarang kan masih rekening BKD. Kalau sudah unit, rekening itu sudah ada rekening unit. Jadi setelah uang itu setelah diserah terimakan, baru uang itu harus ditransfer ke desa, baru ke unit. Ini sudah punya rekeningnya atau belum? Itu yang sudah disiapkan. Kalau misalnya tetap pakai rekening yang lama, tidak apa-apa, tapi dengan perubahan spesimen. Sama nama pelaturnya. Iya. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Selanjutnya barangkali Pak yang mau nambah dari kami. Apabila ada kata bahasa sikap dan perilaku kami yang benar-benar, kami mohon maaf dan besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kita bisa bertemu dan berjumpa dengan tetap muka pada hari ini. Semoga teman kita pada hari ini nanti benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua. Dan dia akan hormati bahwa pertemuan kita hari ini diinisiasi oleh Kecamatan BPD dalam rangka dan dengan prinsip untuk kebaikan bersama, dan agar BKD bisa berjalan secara optimal dan maksimal memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Bahwa dari yang kami hormati terkait dengan transformasi BKD secara administrasi ini sebenarnya sudah dilalui semuanya dan dilakukan secara administrasi, baik transformasi versi PUJK nomor 10 sampai dengan transformasi versi Pergub nomor 22. Berkas-berkas ADES, ADRT dan SOP setelah struktur organisasinya juga secara sudah Adapun kemudian menjadi persoalan lapangan karena tahapan-tahapan transformasi itu banyak tidak dilalui oleh desa, sehingga keberadaan BKD ini menjadi unit usaha desa ini bagi sebagian pengurus desa ini antara ada dan tiada, antara dia dan tidak. Maka kemudian dibutuhkan kepastian baik secara hukum, secara judul maupun secara faktual bahwa ini BKD benar-benar menjadi unit usaha desa. Jadi nggak hanya aku-akuan saja. Nah, oleh karena itu proses transformasi serah terima BKD kepada desa, kemudian desa kepada desa yang ini banyak dilakukan oleh desa. Nah, sesudahnya ini segera dilakukan dan kemudian yang menjadi kepala roda usaha depan menjadi usaha desa. Jadi kalau sekarang misalnya orang melihat BKD itu ya apa? Ke depan orang melihat BKD tidak lagi apa-apa, tetapi ada bendesa di sana. Nah, posisi Pak Anto sebagai karyawan ini harus didudukkan sebagai karyawan. Kalau sementara ini masalah keuangan ini kan Pak Anto yang paling tahu. Tetapi ke depan yang mengelola keuangan, yang wajib mengelola keuangan ya bendahara ini. Nah, fungsi dan peran ini yang hari ini harus segera saya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum ke sana, makanya ini kita sebenarnya kita serahkan kepada forum ini adalah forum dialog, forum bersama dan bicara solusi dan sebagainya.
sangat penting karena barangkali masih dari ini pengurus BKD Pak Antok ketemu dengan pengurus desa dan pemerintah desa. Barangkali hanya hari ini masih hari ini. Nah, ke depan sesungguhnya forum-forum seperti ini itu minimal 1 bulan sekali dilakukan. Dan minimal 1 bulan sekali untuk melakukan rapat evaluasi. Rapat evaluasi itu prinsipnya untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, untuk menemukan kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menemukan kendala dan hambatan yang ada di lapangan. Kemudian dalam proses transformasi sebelum ini dikelola sepenuhnya oleh Indonesia, sesungguhnya ini dilakukan proses verifikasi dan validasi terkait dengan keberadaan aset BKD. Jadi kalau laporan keuangannya sudah ada, laporan keuangannya sudah ada. Jadi saya juga yakin tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan. Tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan. Neraca aktiva dan pasifa itu bedanya di mana, aset itu letaknya di mana, tidak semua orang bisa membaca. Tetapi semua orang, termasuk pemerintah desa dan pengurus desa, perlu tahu kepastian tentang posisi aset dan keuangan itu sebenarnya ada di mana. Kalau misalnya posisi asetnya sekarang berapa? 108 juta. Itu posisinya di banknya berapa, di kasnya berapa, di piutang yang berputar di masyarakatnya berapa, dan yang pinjam itu siapa saja. Itu harus diketahui. Baru kalau itu sudah diketahui, iki loh, misalnya ibarat orang mau nikah itu wis genah. Si ayah tak nikahi, ibu bapak esoko, ibu esoko, omahe ngendi, statusnya dia itu udah jelas baru dinikah. Tuh, baru kemudian proses serah terima. Nah, kalau sudah proses serah terima kepada desa dan kemudian desa sudah, itu menjadi fix 100% menjadi tanggung jawab desa dan pemerintah desa dalam mengelola desa. Terus kemudian yang perlu dipersiapkan adalah unit usaha BKD. Nah, unit usaha BKD, ketua BKD, manajer, sekretaris dan bendahara. Ini harus benar-benar siap pada saat ini sudah diserah terimakan. Kenapa? Bendahara terutama, karena yang mengelola keuangan nanti bendahara. Bukan lagi Pak Atok. Bendahara juga bendahara masih bendahara. Nah, itu kan, ini kan sudah harus di posisi bendahara. Nah, ini yang harus segera disiapkan secepatnya sehingga pada saat nanti BKD itu sudah diserah terimakan. Karena rekeningnya, rekening sekarang kan masih rekening BKD. Kalau sudah unit, rekening itu sudah ada unit. Jadi setelah uang itu setelah diserah terimakan, baru uang itu harus ditransfer ke desa, baru ke unit. Ini sudah punya rekeningnya atau belum? Itu yang sudah disiapkan. Kalau misalnya tetap pakai rekening yang lama, tidak apa-apa, tapi dengan perubahan sesuai sesuai. Itu tidak apa-apa. Sama nama pelaturnya. Iya. Itu. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Selanjutnya barangkali Pak dari yang mau menambah. Dari kami apabila ada kata bahasa sikap dan perilaku yang benar-benar kami mohon maaf dan besarnya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah.